Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, ketika baginda Nabi Muhammad SAW sedang sakit menjelang wafatnya, kemudian baginda Nabi bersabda kepada malaikat Jibril mendampingi baginda Nabi, ya Jibril, al-tanzilu min ba'di, apakah engkau masih akan turun setelah tiada? Ya Jibril. Faqala na'am ya Rasulullah, anzilu asyara kama asyara jawari. Ya Rasul, saya akan turun dan mengambil 10 mutiara di muka bumi. Lalu baginda Nabi bertanya lagi, ya Jibril, wa ma taf'alu minha, apa saja ya Rasul yang kau akan ambil? Qala al-awwalu arba'ul barakata minha, yang pertama malaikat Jibril akan turun dan mengambil, yaitu keberkahan ini. Ketika barokah itu diambil, barokah itu kalau menurut pandangan Kiai itu adalah ziyaratul khair, tambah baik. Ketika keberkahan itu diambil, maka semua kehilangan barokah. Pedagang hilang barokahnya, orang yang berilmu juga hilang barokahnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi ketika keberkahan itu diangkat oleh malaikat Jibril, sehingga orang pada mengeluh. Yang sekarang kan pada mengeluh, kasih rezeki oleh Allah masih. Padahal rezeki yang barokah itu cukup, walaupun tidak seberapa rezeki yang didapat. Tapi kenyataannya, kalau ya banyak yang berubah pada demo, itu membaca sebaca, jadi mengeluh, banyak yang mengeluh, yang berdagang mengeluh, kalau berdagang sepi, seperti ini. Kemudian yang ojek online mengeluh, dan sekarang mungkin keberkahan itu sudah diambil oleh malaikat Jibril. Ya mencari ilmu, para juga sama, para ustaz juga sama. Kalau sudah diambil oleh malaikat Jibril, sehingga banyak orang-orang yang bergelar, orang yang bergerak dengan gelar bergerak, tapi tidak menambah dengan ketawaduannya. Dan sekarang malah yang ada adalah sombong. Sekarang gelar-gelarnya sebagai ilmu, banyak sekali. Tapi yang terjadi apa? Sombong. Bukannya tawadu, rendah hati. Mungkin ini sudah diambil keberkahan oleh malaikat. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, arba'ul mahabbatan min qulubil khalq, yang akan aku ambil dari malaikat Jibril, rasa cinta, rasa sayang dari semua manusia. Ketika rasa mahabbah, ketika rasa cinta itu diambil, jadilah manusia itu banyak yang saling bermusuh, saling curiga, saling menyalahkan, antara suku saling berperang. Sekarang ini tawuran di mana-mana, tawuran di mana-mana, geng-gengan, karena sudah diambil rasa kasih sayang antara manusia. Soal sepele berantem bunuh, masya Allah. Yang ketiga, wasadisu arba'u syaraqatan min qulubil amwal. Yang ketiga yang akan aku ambil, yaitu
kekeluargaan makin tipis dan lama-lama menjadi hilang. Saat ini sudah terjadi antara keluarga sudah tidak mau lagi berkomunikasi, apalagi bercanda, berkomunikasi aja susah, apalagi bercanda. Tidak bisa ada dengan keluarga bercanda, komunikasi juga cara, kemudian bagi semua keluarga sedikit tersinggung dan menjadi kemakluman karena sudah kasih sayang sudah ada, saling curiga, saling menyalahkan gara-gara sepele warisan sedikit berantem, dibunuh keluarga, orang tua dibunuh, orang tua dipenjarakan. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi miris di media-media sosial. Orang tua gara-gara sepele kemudian dilaporkan oleh anaknya. Ada orang tua yang dibunuh, ada anak yang dibunuh, berulang-ulang anak membunuh orang tua membunuh anaknya, atau adik membunuh kakaknya, kakak membunuh adiknya, dan macam-macam. Yang keempat, warrabi'u tarfa'ul adla minal umara. Yang keempat yang akan aku ambil adalah keadilan dari para umara, keadilan para pemerintah. Ketika keadilan ini diangkat, maka terjadilah ketimpangan di tengah-tengah masyarakat. Ketidakadilan di bidang ekonomi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ketimpangan di bidang politik, di bidang hukum tajam ke bawah, turun ke atas. Itu terjadi. Mudah-mudahan presiden kita yang baru mudah-mudahan amanah, adil untuk masyarakatnya. Yang kelima, wal khamisu arba'ul haya minal Islam. Yang akan aku ambil kata malaikat Jibril, rasa malu dari perempuan-perempuan. Ketika rasa malu ini sudah diangkat, jadilah wanita-wanita itu tidak punya rasa malu, mengumbar aurat di muka umum, di medsos, maksiatan dan malu-malu lagi untuk istighfar. Padahal kalau saya yang iman, malu itu bagian daripada dunia. Biasa medsos, wanita mengumbar maksiatan, sudah tidak malu-malu di muka umum. Wasadisu arba'u sabra minal qudra. Yang keenam yang akan diambil oleh malaikat Jibril adalah rasa kesabaran, kesabaran daripada orang-orang miskin. Ketika kesabaran sudah diangkat, maka tidak lagi mereka bisa menerima ujian dari orang tua, sehingga mereka dengan cara apapun berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka sudah diangkat. Jadi mereka itu sudah gelap mata, baik halal maupun haram, bahkan mencuri, merampok, judi online dan lain-lain sekarang. Kalau sudah diangkat daripada kesabaran dan sabar. Yang ketujuh, wasabi'u aqa'ul wara' waz-zuhda minal ulama. Yang ketujuh akan aku angkat sifat wara' itu kehati-hatian, hati-hati daripada perkara syubhat saja di hati-hati. Syubhat itu perkara yang memang jelas daripada halal dan haram.
tidak apalagi haram gitu kan. Tapi kalau sudah diangkat oleh malaikat Jibril malaikat Jibril akan mengangkat sifat waro dan zuhud. Zuhud itu tidak mencintai dunia, bukan berarti tidak berusaha zuhud, tapi harta ini diletakkan di dalam tangan, bukan di dalam hati. Itu namanya zuhud. Banyak hartanya banyak, tapi tidak diletakkan di dalam hati. Ketika ada orang yang minta pertolongan, maka dia akan membantu. Itulah namanya zuhud. Siapa yang butuh silakan, siapa yang butuh silakan. Itu namanya zuhud. Tidak cinta dunia. Berbeda dengan cinta dunia di dalam hati. Ada orang rumahnya seorang ibu, saya lagi susah borgo, enak aja minta duit sama saya mati-mati gitu ya. Kalau sifat waro dan zuhud itu diambil dari para ulama, maka repot yang terjadi adalah berebut daripada dunia, tahta dan kuasa. Padahal para ulama dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang paling takut daripada Allah adalah ulama. Bisa jadi apabila kita pasang tarik barang pasang tarik dan berceramah mendakwah, ada berapa 20 juta, 20 juta dan 30. Padahal isinya itu aja, kadang-kadang tidak bermutu, mahalnya masalah. Wasamin yang kedelapan, arba'us safwa minal dunya. Yang kedelapan yang akan aku ambil kepada Jibril, sifat safwa, sifat kedermawanan daripada agniya, daripada orang-orang kaya. Ketika sifat safwa ini diangkat, maka mereka orang-orang kaya akan mengambil hartanya tanpa peduli siapa yang ada di sekitarnya. Tak peduli orang yang berkata. At-tas'u al-Quran yang kesembilan yang akan diambil oleh malaikat Jibril adalah ruhnya Al-Quran. Saat ini Al-Quran banyak yang tadarus juga banyak, online juga banyak, lebih gampang sebetulnya sekarang. Tapi ruhnya sudah ada, ruhnya yang sudah ada, sehingga Al-Quran sekedar tulisan yang dibaca tanpa makna. Kalau luar biasa, jadi kita harus berusaha mudah-mudahan Al-Quran tidak diangkat oleh orang. Jadi ruhnya sih sudah tidak ada. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Sayati zaman ala ummati la yabqa min al-Islam illa ism, wa min al-iman illa rasm, wa min al-Quran illa khalq." Nanti suatu saat ada waktunya, suatu saat terjadi pada umatku, Islam tinggal nama, iman tinggal nama, dan Al-Quran tinggal huruf saja. Ini terjadi. Ngaku Islam sholat benar, ngaku Islam masih boros, ngaku Islam masih orang timbangan, ngaku Islam masih mencuri. Mungkin sudah tinggal nama Islam. Quran juga tinggal nanti pada hari zaman Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10 yang terakhir, wal 'ashir arfa'ul iman. Yang ke-10 akan aku angkat
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatan lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha min al-'uyun liya'kulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Wa dan satu tanda kekuasaan dan satu tanda kebesaran Allah lahu terhadap mereka al-ardul maitah, bumi yang mati, bumi yang tandus, ahyaynaha, kami hidupkan bumi tersebut, wa akhrajna, dan kami keluarkan minha, dari bumi tersebut, habban, biji-bijian, faminhu, maka darinya ya'kuluna, mereka makan. Walamma kana al-kufaru la yaquluna bi wahdatillah ta'ala, ini ketika orang kafir tidak mengakui dengan keesaan Allah, maka turunlah ayat surat Yasin ayat 33. Ahyaynaha fil maqarij, ahyaynaha, menghidupkan bumi itu, fil maqarij, dengan turunkannya hujan. Fakhraja minha, maka Allah keluarkan dari bumi al-qitah wasya'ir, al-qitah gandum, wasya'ir al-jawar, wasa'ir al-hububi, dan berbagai biji-bijian. Famin ba'dil hububi ya'kuluna, dan dari sebagian biji-bijian mereka makan. Wa hadhihi al-ayatu dalilun lil 'ibad bi anna Allah ta'ala yuhyi al-ardha al-maitah bi ikhrajil hububa wa huwa qadirun ala ikhrajil mauta min al-qubur yawm al-qiyamah wa huwa wahidun la syarika lahu fil mulk. Ini ayat menunjukkan, menjadi dalil, menjadi bukti kepada para hamba-hambanya bahwa Allah mampu untuk menghidupkan bumi yang tandus, bumi yang kering, dengan mengeluarkan biji-bijian, dengan menyuburkan daripada bumi tersebut, yaitu dengan diturunkan hujan. Dan Allah mampu untuk mengeluarkan orang-orang yang mati di dalam kuburnya nanti pada hari kiamat. Wa huwa wahidun la syarika lahu fil mulk, dan Allah Esa, tidak ada yang menyekutukan baginya dalam kekuasaan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha min al-'uyuni liya'kulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Dan Allah jadikan di dalam bumi tersebut kebun-kebun kurma dan kebun-kebun anggur. Alhamdulillah di Arab Saudi hujan tandus, yang tandus kersah. Alhamdulillah hujan turun-turunkan juga syukur. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab, Allah jadikan di bumi-bumi tandus tersebut kebun-kebun kurma dan anggur. Wa fajjarna fiha min al-'uyun, dan kami pancarkan di dalam bumi tersebut mata air, liya'kulu, agar mereka makan min samarihi, dari buah-buah, wa ma amilathu, dan dari apa yang mereka usahakan. Qara'na hadhihi al-ayat al-Isai wa Abu Bakar bi qawlihi. Imam Isai dan Abu Bakar membaca ayat ini dengan tanpa
wal akharuna adlatu bilha, sedangkan ulama-ulama tua yang lain bacanya ja'luna bimakna alladhi yaquluna minalladhi amilat sabaiti nazzat wal qadsu wa ghayrihi, artinya menjadikan amilat di sini bimakna alladhi ayyaquluna minalladhi amilat sabaiti nazzat wal qadsu wa ghayrihi. Mereka mendapatkan dari yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, yaitu menabur benih, kemudian menanam dan lain-lain. Dan nabidi seperti perasan anggur, wadansi dan madu, wadhamiru a'aidu ila ma'allati bimakna alladhi, dan dhamirnya kembali kepada yang terdapat pada ini. Apakah mereka tidak mau bersyukur? Apakah mereka tidak mau berterima kasih kepada nikmat Allah, kepada nikmat Allah? Fahadihi tadullu ala wahdaniyatillah wa wujudil qiyamah. Ini adalah sebagai tanda, sebagai dalil, sebagai bukti, sebagai fakta daripada jasa Allah dan wujudnya hari kiamat. Dengan apa? Dengan akibat zati wal hububah min al-ardil mayta bil matari fil rabi wa ja'ala yabisatan bil qari, dalil ala annahu wahidun la mubalikan wa la mu'aridun lahu bi fi'li yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid wa huwa al-wahidul qahhar. Ini merupakan tanda daripada keesaan Allah dan wujudnya kiamat, di mana Allah nanti pada hari kiamat akan membangkitkan manusia di dalam kuburnya, sebagaimana Allah menumbuhkan bumi-bumi yang tandus, bumi-bumi yang mati dengan diturunkannya hujan, kemudian diturunkannya tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan daripada buah-buahan. Luar biasa. Ini sebagai persamaan Allah menyamakan tanah yang mati, tanah yang tandus, kemudian Allah tumbuhkan biji-bijian dengan diturunkan hujan, disamakan dengan membangkitkan orang-orang yang sudah mati dalam kuburnya, sama seperti membangkitkan orang-orang yang sudah mati di dalam kubur. Merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kiranya kita berbagai cukup sekian, ambil